Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil mungkin di antaranya adalah yang pertama ada semacam satu kaidah, yaitu ba'da kulli mihnatin minha, bahwa setelah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada solusi, anugerah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Saudara-saudara sekalian, sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, meninggal paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib yang selama ini selalu memberikan pembelaan, perlindungan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wafat istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha yang senantiasa berdiri di samping beliau baik dalam suka ataupun duka. Beliau rela memberikan seluruh apa yang dimilikinya, baik seluruh jiwa raganya ataupun harta bendanya untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang sudah wafat. Kemudian kondisi Mekah sudah tidak kondusif untuk dijadikan tempat penyebaran dakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang berusaha untuk mencari tempat lain yang barangkali kondusif untuk dijadikan basis sosial dakwahnya. Pergilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif yang jaraknya tidak berapa jauh dari kota Mekah. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sampai lagi masuk ke negeri Taif, Rasulullah sudah dilempari oleh orang Taif, sehingga ada di antara anggota badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdarah. Dalam keadaan seperti itulah kemudian terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Sampai di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seluruh para nabi dan sempat menjadi imam salat di Masjid Al-Aqsa. Nah, para ulama mengatakan ini menunjukkan kesatuan risalah para nabi mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menunjukkan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Imamul Mursalin, pemimpin para nabi. Dan juga pesan kepada kita adalah bahwa menjadi kewajiban kita untuk selalu memberikan pembelaan kepada Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian saudara-saudara sekalian, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan ke langit. Naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan setiap lapisan langit ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu dengan para nabi. Bagaimana itu terjadi? Allahu Ta'ala a'lam. Allah yang maha mengetahui. Kemudian naik sampai ke Sidrah Al-Muntaha, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima kewajiban salat. Juga selama dalam perjalanan itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam surga dan juga orang-orang yang mendapatkan siksa di dalam neraka. Saudara-saudara sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari bertemunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi, kemudian Allah tunjukkan surga dan neraka dengan berbagai macam nikmat yang ada di dalam surga dan siksa di dalam neraka, ini sesungguhnya adalah menunjukkan perjalanan panjang kehidupan manusia, bahwa inilah rentetan para nabi mulai zaman Nabi Adam alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhir dari perjalanan kehidupan manusia itu apakah mereka akan masuk ke dalam surga atau akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu Allah tunjukkan
hanya dalam satu malam saja. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk melakukan semuanya. Inilah barangkali saudara-saudara sekalian, di antara pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita ingin menggali lagi, sesungguhnya akan jauh lebih banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Selamat memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga harus kita berikhtiar untuk mengambil pelajaran ibrah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai panduan hidup kita di atas muka bumi ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.